Organisasi internasional dan regional. Apa sih yang dimaksud organisasi internasional dan regional? Lalu apa yang membedakannya? Dan apa sih pentingnya bagi suatu negara? Semua akan kita bahas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ahmad Halis, mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2019. Di sini saya akan membahas tentang organisasi internasional dan regional. Organisasi internasional adalah organisasi yang didirikan oleh perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki kepribadian hukum internasionalnya sendiri. Menurut Andre Pariera, aktivitas organisasi internasional akan menampilkan sejumlah peranannya yang terdiri dari: pertama, inisiator, menunjukkan peran organisasi internasional dalam memprakarsai kerjasama serta mengajukan suatu masalah maupun fenomena pada komunitas internasional dalam rangka mencari solusi terhadap hal tersebut. Kedua, fasilitator, menunjukkan peran organisasi internasional dalam upaya untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan organisasi. Ketiga, mediator atau rekonsiliator, menunjukkan peran organisasi internasional dalam menjadi penengah sebagai upaya menyelesaikan suatu masalah atau konflik antar anggota. Dan yang keempat, determinator, menunjukkan peran organisasi internasional dalam upaya memberi dan mengambil keputusan pada suatu masalah. Adapun fungsi organisasi internasional, menurut A. Leroy Bennett, yaitu organisasi internasional berfungsi untuk: yang pertama, menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara, di mana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa. Yang kedua, organisasi internasional berfungsi untuk menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan, sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan. Adapun tujuan organisasi internasional, menurut Feld dan Jordan, tujuan organisasi internasional yaitu: yang pertama, untuk memelihara kepentingan anggota-anggotanya di arena internasional. Yang kedua, untuk mengimbangi organisasi internasional lainnya. Dan yang ketiga, untuk mengubah, memodifikasi, menyelaraskan kepentingan nasional dari negara-negara anggotanya. Menurut Leroy Bennett, ciri dari organisasi internasional yaitu: yang pertama, organisasi internasional merupakan organisasi permanen yang dibentuk untuk melaksanakan serangkaian fungsi yang berkesinambungan. Yang kedua, dibentuk atas dasar suatu perjanjian internasional yang biasanya memuat tujuan, struktur, dan tata kerja organisasi. Yang ketiga, organisasi internasional mempunyai tujuan dan fungsi yang pasti. Yang keempat, keanggotaan organisasi internasional adalah bersifat sukarela. Yang kelima, mempunyai organ konferensi perwakilan konsultatif yang luas seperti organ pleno dan badan subsidiar. Yang keenam, mempunyai sekretariat tetap. Dan yang ketujuh, dibentuk menurut hukum internasional. Adapun beberapa organisasi internasional yang penting antara lain: yang pertama, OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries, yang didirikan akibat keputusan sepihak dari perusahaan minyak multinasional pada tahun 1959 sampai 1960 yang menguasai industri minyak dan menetapkan harga di pasar internasional. OPEC didirikan pada 14 September 1961 di Baghdad, Irak, dan berpusat di Wina, Australia, dengan tujuan sebagai tempat negosiasi terhadap masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi antara negara pengekspor minyak bumi dengan perusahaan minyak bumi. Yang kedua, yaitu WTO atau World Trade Organization, yang berdiri pada 1 Januari 1995 dan berpusat di Jenewa, Swiss, dengan tujuan untuk membantu produsen barang, jasa eksportir, dan importir dalam melakukan kegiatannya. Organisasi regional adalah organisasi yang luas wilayahnya, meliputi beberapa negara tertentu saja. Peran yang dimainkan oleh organisasi-organisasi regional sangat berbeda bergantung pada karakteristik organisasi tersebut. Karakteristik ini dipengaruhi oleh faktor geografis, ketersediaan sumber-sumber, dan struktur organisasi. Adapun beberapa organisasi regional yang penting antara lain: yang pertama,
Organization of American States atau OAS, atau Organisasi Negara-Negara Amerika yang didirikan berdasarkan Piagam Organisasi Negara-Negara Amerika pada 30 April 1948. Organisasi ini bertujuan untuk memperkuat perdamaian dan keamanan dari benua Amerika itu sendiri, penguatan demokrasi dengan cara memperkenalkan dan mengkonsolidasikan demokrasi perwakilan untuk prinsip non-intervensi dan untuk menangani sengketa-sengketa yang terjadi di kawasan Pasifik yang kemungkinan timbul pada negara-negara anggota yang berjumlah 35 negara dan berpusat di Washington DC. Yang kedua, Organization of African Unity atau OAU, atau Organisasi Negara-Negara Afrika yang didirikan berdasarkan Piagam Addis Ababa pada 23 Mei 1963 dengan tujuan utama untuk mempromosikan persatuan dan solidaritas negara-negara Afrika, mengkoordinasikan dan mengintensifkan kerjasama dan upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi bagi rakyat Afrika yang berjumlah 55 negara dan berpusat di Addis Ababa, Ethiopia. Yang ketiga, Europa Union atau EU atau Uni Eropa didirikan berdasarkan penandatanganan Traktat Maastricht pada 7 Februari 1992 dengan tujuan utama meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial, terutama dengan penciptaan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan sosial, serta melalui pendirian integrasi ekonomi dan moneter termasuk mata uang tunggal euro dengan 27 negara anggota dan berpusat di Brussels, Belgia. Yang keempat, Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN yang didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 dengan tujuan utama untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, aman, damai, dan stabil dengan jumlah anggota 10 negara merdeka dan berpusat di Jakarta, Indonesia.